Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Korinatul Hasanah dari Universitas Medan Area, Fakultas Psikologi. Di dalam video ini saya ingin menampilkan sebuah praktik wawancara konseling individual di mana saya sebagai konselor dan nantinya ada klien saya sebagai konseling. Konseling individual di mana saya sebagai konselor dan nantinya ada, dan saya sudah berada di rumah klien saya dan ini sebagai konseling saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Jara. Waalaikumsalam. Gimana kabar kamu malam ini? Alhamdulillah baik walaupun agak flu. Semoga lekas sembuh ya Jara. Apalagi di musim pancaroba seperti ini kan cuaca jadi nggak menentu, kadang panas, kadang hujan. Jangan sering-sering gadang, itu lihat matamu. Iya kak. Jara, jadi sesuai dengan kesepakatan yang kakak kirimkan melalui chat personal semalam, jadi hari ini tujuan kakak itu untuk melakukan konseling. Jara itu boleh menceritakan apapun yang ada di isi hati Jara saat ini ya, apapun. Tuh, oke Jara, jadi sebelum Jara menceritakan kendala atau permasalahannya, kakak meminta ketersediaan Jara dulu nih untuk melakukan konseling dengan menandatangani surat pernyataan ini sebagai tanda bukti bahwa Jara itu telah setuju untuk melakukan konseling. Silakan Jara dibaca dulu terlebih dahulu ya. Oke kak. Di mana Jara harus datang kak? Di sini ya Jara, di sini. Oke Jara, sekarang silakan untuk menceritakan permasalahan Jara yang Jara hadapi. Begini kak, saya punya kendala terhadap kecanduan game online, yaitu PUBG. Jadi kan itu berkaitan sama nilai prestasi saya kak, turun. Kakak boleh tahu kecanduan games online PUBG ini dimulai sejak kapan ya Jara? Masa daring ini kak, pas bulan Maret 2020 kalau nggak salah kak. Kakak juga merasakan apa yang Jara rasakan saat ini, seperti kakak juga melakukan praktikum melalui online kayak gini kan. Ini Jara, kembali lagi lah ke topik awal pembicaraan ya. Jadi nanti kakak pulain jadi curhat jadinya di sini. Jadi kalau boleh tahu, Jara ini kelas berapa dan sekolah di mana ya? Saya saat ini kelas 3 SMA kak, sekolahnya di SMA 16 itu yang dekat Terjun itu kak. Kebetulan kakak juga mantan alumni SMA 16. Jadi bagaimana sih perasaan Jara pertama kali ketika pihak sekolah itu memberlakukan pembelajaran daring seperti ini? Pertama kali belajar daring biasa aja sih kak, tapi waktu itu saya masih bingung menggunakan aplikasi yang mana nanti masuk forum, berganti lagi ke aplikasi lain. Waktu belajar saya pun tidak menjadi fleksibel kak, acak-acakan. Waktu belajar yang tidak menjadi fleksibel itu gimana ya Jara, maksud Jara itu? Bisa Jara jelaskan? Waktu masih new normal, masa belum pandemi ini, saya masih rajin belajar kak, dengan teratur. Waktu new
normal tidak terlalu banyak tugas yang diberikan guru sih. Belajar di sekolah menyenangkan sih, sama teman-teman di sekolah sambil belajar, ngerjain tugas. Semenjak daring ini, apakah guru Jara itu memberikan tugas Jara itu terlalu banyak? Dan bagaimana sih tingkat kesulitan tugas yang diberikan oleh guru Jara? Semenjak daring ini ya kak, banyak kali, walaupun nggak semua mata pelajaran, tergantung guru dan mata pelajarannya kak. Kalau tentang tingkat kesulitannya dalam mengerjakan tugas sih memang agak sulit sih kak, karena apa yang dijelaskan Jara nggak ngerti. Kalau tidak mengerti kan sebenarnya itu Jara itu bisa bertanya di dalam forum. Pasti guru Jara itu kan bisa menjelaskan kembali apa yang disampaikan materinya itu. Gitu Jara. Pasti guru Jara itu merespon pertanyaan Jara kok. Iya sih kak, tapi Jara jadi cepet bosan sama belajar daring ini. Gak ada teman yang bisa diajak diskusi dalam belajar, gak ada teman yang nyemangatin Jara juga. Jadi kan dia biar gak cepet bosan, Jara mencoba main game lain. Maksud Jara mencoba, maksudnya itu gimana ya? Apakah sebelum diberlakukan belajar daring ini, Jara itu belum pernah mencoba bermain game sebelumnya? Iya kak, belum pernah sama sekali pun. Awal pertamanya sih hanya coba sebentar aja. Kalau Jara lagi bosan, Jara main game PUBG, tapi lama-kelamaan menjadi kecanduan. Jara tahu nggak dampak yang dihasilkan dari bermain game ini? Apa sih yang Jara rasakan selama ini dalam bermain game itu seperti apa ya? Jara tahu sih kak, Jara sering begadang, bahkan bisa sampai lupa makan. Bahkan Jara udah nggak pernah lagi belajar. Itu yang membuat nilai prestasi Jara turun. Jadi setelah ini apa yang ingin Jara lakukan ke depannya? Apa kan nggak mungkin Jara ini hanya menghabiskan waktu Jara itu hanya bermain games kan? Bingung sih kak, apalagi dengan nilai Jara yang semakin menurun. Jara juga ingin mengubah kebiasaan Jara ini, pengen ngilangin rasa malas, kecanduan main game. Jara pengen fokus ingin belajar. Kelihatannya Jara itu begitu kesal dengan nilai Jara itu semakin lama semakin menurun ya. Bisa dijelaskan Jara? Ya sih kak, Jara kesel kali sama nilai Jara ini bisa nurun, biasanya kan tinggi. Apalagi Jara kan udah kelas 12 kak, jadi sebentar lagi kan nggak terasa akan menghadapi ujian. Jadi Jara ingin dapat nilai yang tinggi, yang maksimal gitu kan kak. Dan Jara pengen kali masuk perguruan tinggi negeri. Jadi apa yang bisa kakak lakukan untuk Jara nih? Gimana caranya ngilangin kecanduan Jara main game, ngilangin rasa malas Jara juga, supaya Jara rajin belajar. Sebenarnya untuk menghilangkan sifat buruk keduanya itu semuanya itu harus diawali dengan tekad dan niat yang besar untuk berubah. Untuk menghilangkan rasa kecanduan Jara bermain games, sebaiknya Jara itu membatasi penggunaan handphone ini. Jangan terlalu sering-sering. Ketika sudah selesai belajar daring atau tugas-tugas, boleh Jara ngisi waktu luangnya lagi dengan memanfaatkan waktu tersebut, dengan mengisi waktu luang itu dengan hal-hal yang bermanfaat, misal belajar kan, bahas-bahas tugas. Bisa juga Jara itu bisa manfaatkan waktu luangnya itu untuk mengisi hobi Jara gitu kan. Itu. Terus gimana cara ngilangin rasa malas tadi kak?
Jadi untuk menghilangkan rasa malas secara instan atau permanen sebenarnya nggak ada cara, tapi untuk menghindari sifat buruk Jara itu bisa Jara lakukan dengan niat yang besar. Kembali lagi kepada diri kita. Tempat laut pasti bisa kok. Sebenarnya dimanapun tempatnya pasti ada aja yang membuat diri ini merasa malas dan tidak nyaman dengan kondisi saat ini kan. Semua itu tergantung pada diri kita. Dimanapun tempatnya, apapun itu, sikap kita lah yang bisa membuat kita itu berubah. Ya bener kak, iya kak bener. Kakak kasih motivasi buat Jara ya. Banyak orang yang gagal merubah dunianya karena dia lupa terhadap dirinya sendiri. Ya, jika kita menginginkan lingkungan yang nyaman, maka kita ciptakan dulu diri kita sendiri. Rasa malas tadi kan, Jara. Rasa malas itu hanya sebuah ujian untuk Jara hadapi selama ini. Jadi, hal ini harus benar-benar Jara tanamkan pada diri Jara sendiri untuk memperoleh nilai yang maksimal kan. Jara itu harus merubah rasa malas Jara. Jadi gimana Jara? Baik kak. Insya Allah Jara pasti bisa kok. Semangat. Semangat kak. Bagaimana Jara, sudah paham mengenai itu? Sudah kak, udah paham. Jadi kakak doakan semoga Jara bisa mendapatkan nilai yang maksimal dan dapat lolos ke universitas yang Jara inginkan. Amin kak. Makasih ya atas doa yang kakak berikan dan juga saran yang kakak berikan. Terima kasih motivasinya kak. Ya Jara, sama-sama. Jadi kakak juga terima kasih nih kepada Jara yang telah meluangkan waktunya untuk konseling bersama kakak. Dan terima kasih juga Jara telah memberikan kepercayaan kepada kakak untuk Jara itu berbagi cerita kepada kakak. Iya kak, seharusnya Jara yang ngucapin banyak terima kasih sama kakak loh. Terima kasih Jara. Makasih kak. Seharusnya Jara yang ngucapin banyak terima kasih sama kakak loh. Terima kasih Jara.